Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Estefan Musherman dan rekan saya Maura Aprilivia. Kami dari kelompok sejarah akan mereview pengalaman kita selama di Museum Prabu Siliwangi. Selamat menonton. Jadi, sejarah pembangunan Museum Prabu Siliwangi ini awalnya didirikan oleh Bapak Muhammad Fajar Laksana. Nah, museum ini sendiri didirikan atau diresmikan lebih tepatnya oleh Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu bernama Bapak Ahmad Heriawan. Nah, diresmikannya sendiri itu pada tanggal 4 Mei 2011. Nah, pada Museum Prabu Siliwangi ini terdapat banyak benda-benda peninggalan, baik itu dari masyarakat Sunda, terus dari Islam juga pun ada, terus dari prasejarah pun juga ada. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Benda-benda yang terdapat pada Museum Prabu Siliwangi kebanyakan benda warisan tahun turun-temurun. Museum Prabu Siliwangi telah resmi menjadi anggota Museum Indonesia yang ke-175. Dalam Museum Prabu Siliwangi ada terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan umum, ruangan sejarah Pajajaran, ruangan sejarah Islam. Nah, jadi di dalam museum itu terdapat beberapa ruangan. Yang pertama ada ruangan umum berisi tentang prasejarah hingga kemerdekaan. Benda-bendanya seperti arca-arca yang pada saat itu manusia yang masih mempercayai arca-arca sebagai tuhannya. Ini beberapa nama dan arca-arcanya. Yang pertama, arca Polinesia. Kedua, arca Dewa Sunggawa yang seperti kristal. Ketiga, arca Dewa Dara. Keempat, arca Dewa Rapala. Kelima, arca Ganesha. Ada mata uang juga, baik mata uang negara Indonesia yang dulu dan mata uang asing pun ada. Yang kedua, ruangan sejarah Pajajaran yang berisi benda-benda peninggalan seperti kujang, tapak tilas Prabu Siliwangi, dan tapak tilas sholat Prabu Siliwangi. Dan ada prasasti proses syahadat Prabu Siliwangi yang konon katanya bahwa Prabu Siliwangi itu masuk Islam dan benda-benda lainnya. Yang ketiga, ruangan sejarah Islam yang berisi benda-benda yang pastinya berhubungan dengan sejarah Islam. Bahkan dalam ruangan ini terdapat rambut Rasulullah. Selain rambut Rasulullah, terdapat juga replika kaki Rasulullah, replika cincin Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Selain itu ada pisau Kesultanan Utsmani, pedang Zulfikar Al-Said yang seperti capit kepiting, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin dari gambar-gambar atau foto-foto yang kita dapat itu saat di museum cuma hanya beberapa. Paling cuma di ruangan umum, yaitu ruangan yang berisi benda-benda peninggalan saat manusia itu masih di prasejarah, yaitu benda-benda seperti arca, mata uang, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam ruangan sejarah Islam dan sejarah Pajajaran itu kami di sana itu dilarang untuk mengambil foto oleh pemandunya karena ada alasan keamanan dan alasan lainnya. Jika teman-teman ingin tahu, dalam ruangan yang pertama dulu, dalam ruangan sejarah Islam, bukan sejarah Islam, tapi sejarah Islam dulu. Itu di sana itu terdapat rambut Rasulullah, terus replika cincin juga, replika cincin Rasulullah dan replika cincin Nabi Sulaiman. Serta di sana pun ada replika secangkir yang diminum atau secangkir yang dipakai minum oleh Rasulullah tersebut. Nah, dalam ruangan sejarah Islam tersebut ada sebuah Al-Quran yang ukuran itu belum sangat besar, tapi lumayan besar. Dan dalam pribadi saya sendiri juga itu saya tertarik ingin membaca Quran tersebut. Saya ingin merasakan bagaimana rasa membaca Quran di Quran yang besar itu, yang bisa dibilang sangat besar, tapi kalau sangat besar juga itu belum juga. Nah, untuk foto-foto atau pengambilan foto di sana itu kami
tidak dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh foto kan. Jadi itu untuk alasan keamanan dan alasan lainnya. Nah, untuk ruangan umum itu terdapat lisung-lisung, terus arca-arca dan mata uang negara kita dan mata uang negara asing juga ada, terus benda-benda seperti peninggalan kemerdekaan. Nah, selanjutnya untuk ruangan sejarah umum akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Sejarah umum dari prasejarah hingga kemerdekaan di Museum Prabu Siliwangi yang dikatakannya adalah fakta. Lisung 3 lubang Pajajaran, lisung Pajajaran sebagai simbol adanya kekuatan dari Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat dalam bentuk perahu sebagai simbol kehidupan manusia yang memiliki 3 lubang kekuatan. Prabu Siliwangi membuat lisung Pajajaran agar dapat menjadi pelajaran bagi rakyat Pajajaran, sehingga setiap hari rakyat Pajajaran memahami arti menjaga keseimbangan 3 kekuatan yang menjamin roda kehidupan berjalan dengan baik. Dengan kepemimpinan Sang Maha Raja Prabu Siliwangi, manusia yang masih mempercayai arca-arca sebagai Tuhannya benar adanya, karena arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan sebagai media keagamaan. Arca salah satu komponen terpenting dalam proses peribadatan agama Hindu dan Buddha, karena merupakan personifikasi dari dewa yang dipujanya. Macam-macam arca yang ditemukan di Museum Prabu Siliwangi adalah arca Polinesia, arca Dewa Sembara seperti yang seperti kristal, arca Dewa Dasa, arca Dewa Rapala, dan arca Ganesha. Jadi sebenarnya jika ditelusuri lebih dalam, kita mencari tahu di internet dan kita mencari tahu di Museum Prabu Siliwangi, kurang lebih totalnya ada 800 koleksi dari semua koleksi dari berbagai jenis semuanya, dan sudah terinventaris di dalam buku. Kitab Suwaid menjadi ikon dari semua koleksi yang ada. Kitab Suwaid ini menceritakan tentang sejarah Prabu Siliwangi, termasuk di dalam ceritanya dari Raden Kian Santang, Syekh Kuro, dan sejarah Nyai Sembang Larang. Itu koleksi di tingkat Jawa Barat. Semuanya fakta dari mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Di museum ini terdapat warisan budaya benda dan tak benda, warisan budaya dan benda berupa naskah, arkeologika, seni rupa, teknologika, pusaka-pusaka peninggalan Prabu Siliwangi dan kerajaannya. Nah, jadi mungkin sekian dari review pengalaman kami dari museum tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Itu pun semata-mata kesalahan dan kekurangan kami sendiri. Dan bila mana ada kelebihannya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.